Ada dua bagian ini yang menjadikan dia itu manusia. Dan dengan dua keutuhan inilah nantinya dia itu berelasi dengan Allah. Mengapa ibadah harus fisik? Ini menjadi satu pertanyaan yang terus didebatkan. Ibadah kan bisa lewat online. Ibadah itu kan urusannya persekutuan orang percaya di dalam iman. Kenapa harus fisik? Kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam teologi nantinya gitu ya, maka hal yang paling pertama adalah gambaran Allah Tritunggal. Ini tidak bisa digambarkan hanya dengan secara online Allah Tritunggal. Tapi hal ini sudah banyak yang bahas. Yang saya ingin tekankan hari ini adalah kenapa harus fisik? Karena manusia diciptakan memang memiliki dua aspek itu ya, dua bagian. Satu adalah dia itu bersifat roh, satu lagi atau jiwa gitu ya. Satu lagi dia memiliki yang namanya tubuh. Ada dua bagian ini yang menjadikan dia itu manusia. Dan dengan dua keutuhan inilah nantinya dia itu berelasi dengan Allah. Berelasi dengan Allah di dalam hidupnya. Maka ketika manusia dikatakan dia beribadah kepada Tuhan, dia tidak bisa hanya secara jiwa atau bahkan secara hanya pikiran saja atau secara sesuatu yang bersifat virtual, secara online. Karena secara hidupnya, keberadaannya sebagai manusia menuntut dia itu harus memiliki tempat di dalam dunia ini. Bagaimana dia itu beribadah kepada Tuhan. Dia harus memiliki yang namanya place. Manusia hidup itu ada place-nya. Manusia tahu itu namanya place. Saya kasih contoh yang agak vulgar gitu. Anjing itu bisa BAB di mana saja. Manusia tidak. Dan manusia tahu itu place. Atau saya kasih contoh yang lebih konyol itu. Kenapa kita waktu pergi ke kolam renang, kita bisa pakai baju renang yang begitu minim, jalan sana, jalan sini. Nggak terlalu risih, mungkin awal-awal risih, lama-lama biasa aja gitu. Rame loh di sana, rame. Tapi ketika kita jalan dengan pakaian yang sama, pergi ke mall, kita nggak merasa risih. Kita akan merasa sangat risih. Jalan ke mall dengan pakaian renang, nggak cocok. Itu tempatnya salah. Tempatnya salah. Atau kita pakai baju renang datang ke gereja, nggak bisa. Karena manusia itu terikat dengan place. Ibadah itu tidak bisa di mana saja. Rumah itu saya duduk di depan laptop. Ya kalau darurat itu kita maklumin. Tapi itu darurat. Selama tidak darurat, selama kita bisa kerjakan, selama kita bisa pergi beribadah, maka ini harus menjadi fokus kita di dalam beribadah. Karena kita beribadah, jangankan beribadah, yang lain saja ada place-nya. Apalagi beribadah. Kita akan merasa berhadapan dengan Tuhan walaupun dengan di dalam iman, tetapi di dalam tempat yang berbeda kita akan berbeda. Kita berdoa di pinggir jalan, bisakah kita tiba-tiba berlutut berdoa di sana, doa syafaat di pinggir jalan? Bisa? Atau kita mau berdoa syafaat, kita masuk ke kamar dengan waktu yang tenang, kita berdoa. Ini menjadi satu hal yang kita harus sadari. Bukan saja kita tidak bisa hanya online, tapi kita terikat kepada place. Ada place. Ada tempat yang dimana kita beribadah kepada Tuhan. Sedangkan online itu menarik kita dari place menuju kepada space. Satu ruang yang besar yang tidak tahu ada di mana. Semua bersekutu di dalam satu ruang, satu space. Tapi bukan di tempat. Di satu ruang tapi bukan di satu tempat. Sedangkan ibadah itu perlu satu tempat di mana kita boleh melihat saudara seiman satu dengan lainnya. Dengan kekusyukan yang ada. Dengan sama-sama keseriusan yang ada. Sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Sama-sama belajar firman Tuhan. Sama-sama belajar untuk melihat Tuhan itulah yang paling penting. Khususnya apalagi zaman sekarang di tengah-tengah pandemi.
Bukan berarti kita datang ke gereja peluk-pelukan cipika-cipiki. Itu protokol kesehatan kita jaga. Tapi ibadah itu harus ada. Nah, di dalam hal ini nanti manusia memiliki gambarannya yang jelas. Bagaimana saya boleh beribadah? Harus tahu place-nya. Dan waktu tahu place-nya di tengah-tengah pandemi, maka kita harus tahu aturan mainnya. Bukan ketika kita mengatakan saya mau ibadah pandemi, maka semua dibuang. Seakan-akan tidak perlu aturan main. Bukan. Kita harus datang ke satu place untuk beribadah dengan aturan main yang ada. Demikian juga hidup kita nantinya. Di dalam setiap bagian yang ada place-nya. Ibadah itu ada place-nya. Bukan semua bisa ditarik kepada space. Di dalam zaman online ini kita menjadi orang yang belanja online. Dulu belanja mesti ke pasar. Beli beras di tempat itu. Beli kecap di tempat ini. Beli ikan di belakang sana. Beli daging babi di ujung sono. Beli daging sapi di tempat yang lain lagi. Lalu kita di dalam zaman online ini, apalagi anak muda yang terbiasa dengan segala macam online. Di satu tempat dari celana dalam sampai ke tukang babi pun ada di tempat yang sama gitu ya. Di dalam klik yang sama. Akhirnya kita kehilangan sense of place. Padahal inilah nanti salah satu yang membedakan kita dengan ciptaan lainnya. Dengan binatang yang tidak tahu bagaimana menaruh hidupnya di dalam place yang tepat. Mari kita belajar. Belajar menyatakan kita adalah manusia. Ketika beribadah kepada Allah kita, maka ada satu tempat yang kita khususkan. Di mana disitulah kita dengan kekusukan yang ada. Kita datang boleh beribadah kepada Tuhan. Sebagai satu pernyataan hati kita. Yang kemudian kita khususkan, kita kuduskan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita di dalam pergumulan kita. Di tengah-tengah pandemi ini. Memikirkan bagaimana kita harus beribadah secara fisik. Jikalau itu memungkinkan. Dan harusnya bagi kita anak muda. Tidak ada hal yang menghalangi kita. Dengan menjaga aturan main yang ada. Prokes yang ada. Maka seharusnya kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dengan bebas. Dengan sukacita. Dengan kemudian iman kita di hadapan Tuhan. Dan boleh melihat kebesaran Tuhan kita. Q-A-D